Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana kabar orang tua? Sehat? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Bertemu lagi bersama saya Bapak Rizky, di mana saya akan menggantikan Bapak Mukadi selaku guru geografi SMA Negeri 1 Parakan dalam rangka tugas micro teaching yang diampu oleh Bapak Nur Hadi. Sebelum kegiatan pembelajaran saya mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Selesai. Untuk kontrak belajar masih seperti yang lalu, saya minta tolong kepada Mas Dito untuk membacakan kontrak belajar yang sudah kita sepakati dari pertemuan yang lalu-lalu. Terima kasih Mas Dito. Presensi masih seperti biasa ya. Jadi nanti Mas Dito yang menjadi koordinator untuk presensi yang kemudian distorkan ke email saya 10 menit setelah pembelajaran dimulai. Ada yang tidak masuk sebelumnya? Ya, Mbak Anggita, kenapa? Sakit ya. Ada lagi yang lain selain Mbak Anggita? Tidak ada, cukup satu aja ya. Semoga Mbak kita lekas sembuh dan dapat bergabung dengan kita secepat mungkin. Amin. Sebelum pembelajaran saya mulai, apakah tempat belajar anak-anak ada sampah atau ada piring atau ada selimut, bantal guling? Kalau ada, bisa dibersihkan terlebih dahulu agar tidak mengganggu kenyamanan anak-anak saat proses pembelajaran sudah dimulai. Saya beri waktu 3 menit mulai dari sekarang. Monggo anak-anak dibersihkan dahulu. Oke, cukup ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan kompetensi dasar dan indikator yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Untuk KD sendiri, saya akan menjelaskan KD dan indikator pada pembelajaran yang akan kita ampu pada pagi hari ini. KD-nya meliputi menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Masih sama seperti yang kemarin, cuma indikatornya yaitu mengklasifikasikan berbagai tipe iklim menurut para ahli seperti iklim matahari, iklim Köppen, Junghun, Schmidt, Ferguson. Begitu ya. Sedangkan untuk tujuan pembelajaran sendiri, siswa mampu memahami klasifikasi iklim menurut para ahli. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan detail dari setiap klasifikasi menurut para ahli. Ada yang ditanyakan terkait KD, indikator, dan tujuan pembelajaran? Saya kira tidak ya, cukup. Selanjutnya, pretest. Oke, saya akan melakukan pretest untuk pertemuan yang lalu, materi yang lalu. Apakah anak-anak masih ingat atau sudah lupa? Cukup 2 soal saja, yaitu apa itu cuaca dan apa itu iklim. Yang kedua ada apa perbedaan cuaca dan iklim. Anak-anak bisa tulis di kertas, di selembar kertas. Saya beri waktu 3 menit ya, mulai dari sekarang. Oke, cukup. Terima kasih anak-anak. Saya minta tolong kepada Mas Dito untuk mengumpulkan seluruh lembar jawaban ke depan. Terima kasih Mas Dito. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi saja kepada anak-anak melalui grup WhatsApp. Jadi filenya PDF berisi materi tentang iklim-iklim seperti klasifikasi iklim matahari, Köppen, Junghun, serta Schmidt, Ferguson. Nanti anak-anak bisa pelajari itu ya. Yang kemudian nanti anak-anak setelah pembelajaran selesai, pembelajaran mengenai materi tersebut sudah selesai, anak-anak saya beri waktu untuk memaparkan apa yang sudah anak-anak pelajari. Saya beri waktu 15 menit cukup untuk mempelajari materi yang saya share di grup WhatsApp. Cukup ya? Enggak? Oh ya, jadi tambah ya 5 menit aja.
jadi 20 menit. Jadi jam 8.10 anak-anak sudah selesai belajar dan siap untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil belajarnya. Oke, dimulai dari sekarang ya. Oke, terima kasih anak-anak, waktunya sudah habis. Ada yang mau maju untuk yang pertama kali? Ada nggak? Tidak ada. Kalau tidak ada saya tunjuk loh. Oh ya, Mas Tito sendiri. Oke, Mas Tito silakan untuk memaparkan hasil belajarnya. Monggo Mas Tito, saya persilakan. Bisa dijelaskan tentang apa saja yang telah Mas Tito pelajari. Ya. Terima kasih Mas Tito terkait materi yang dipaparkan oleh Mas Tito. Ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menambahi? Serasa ada yang kurang. Oh, ada yang ingin menambahi. Mas Asak, ya monggo. Bagian mana Mas Asak yang kurang? Oh ya, yang Smith Ferguson. Monggo Mas Asak, saya persilakan. Terima kasih. Ada yang mau menambahkan lagi? Atau sudah cukup? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, cukup ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, saya ingin bertanya saja kepada semua anak-anak ya, tentang klasifikasi iklim. Bagaimana klasifikasi iklim di daerah masing-masing, serta profesi dan tanaman apakah yang cocok untuk daerah kalian? Di sini yang dari luar Jawa Tengah atau dari luar Parakan siapa? Ada berapa? Coba angkat tangan. Ya ada 8 ya. Ada 8. Dari mana Mas? Oh dari Aceh. Masnya dari mana? Semarang. Mbak Tita. Dari mana Mbak? Oh dari Madura ya. Yang asli Parakan mungkin hampir mirip-mirip ya jawabannya, cuma tetap tidak boleh mencontek temannya, dikerjakan sendiri. Saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan, mulai dari sekarang. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Ada yang mau maju untuk memaparkan hasil pemikirannya terkait soal tadi? Tidak ada. Oke, baiklah ya. Jadi yang 8 tadi maju semua. Karena yang 8 tadi kan beda-beda kan. Bisa jadi pembelajaran bagi teman-teman yang asli daerah Parakan. Oke, maju ya. Sama yang dari daerah Parakan, 2 anak, cowok cewek. Siapa yang mau maju? Oh ya, Mas Farhan monggo, sama Mbak siapa ya? Satu lagi ya. Absen 1, Mbak Marni. Ya, monggo Mbak Marni. Bisa diceritakan ya satu persatu mulai dari ujung paling kanan. Monggo diceritakan tentang bagaimana keadaan iklim di daerah kalian, profesi dan tanaman apa yang cocok untuk daerah kalian masing-masing. Monggo nanti berurutan ya, kalau sudah selesai langsung nyambung-nyambung. Ya, saya beri waktu, monggo. Terima kasih buat para perwakilan murid-murid. Semoga menjadi pembelajaran bagi teman-teman yang asli Temanggung, sekiranya tidak tahu daerah lain ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa iklim itu mempengaruhi banyak hal, tidak hanya mempengaruhi tanaman, profesi, tetapi juga gaya hidup serta gaya bicara. Seperti di pantai, terutama seperti di Pantura ataupun di Pangandaran,
orang-orang di sana cenderung menggunakan bahasa yang keras. Karena untuk apa? Karena untuk melawan deburan ombak. Jadi ketika bicaranya pelan kan juga tidak bakalan kedengeran. Sedangkan untuk pakaian sendiri yang di dekat pantai cenderung lebih tipis karena lebih panas. Berbeda dengan yang ada di gunung. Yang di gunung itu dia lebih tebal karena untuk menahan dingin. Itu ya. Jadi iklim itu mempengaruhi banyak hal. Oke, cukup sekian. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kali ini adalah kita mempelajari tentang 4 klasifikasi iklim, yaitu matahari, klasifikasi iklim menurut Köppen, klasifikasi iklim menurut Schmidt-Ferguson, dan klasifikasi iklim menurut Jung Hoon. Di mana klasifikasi iklim matahari itu terbagi menjadi 3, yaitu iklim tropis, subtropis, dan sedang. Untuk Köppen terbagi menjadi 5, yaitu iklim A, B, C, D, dan E yang berdasarkan pada derajat Celcius daerah tersebut. Untuk klasifikasi iklim Schmidt-Ferguson dibagi menjadi 8, yaitu sangat basah, basah, agak basah, sedang, agak kering, kering, sangat kering, dan luar biasa kering yang didasarkan pada bulan basah dan bulan kering pada daerah tersebut. Dan yang terakhir ada klasifikasi iklim menurut Jung Hoon yang dibagi menjadi 5 juga, yaitu menurut iklim panas, iklim sedang, iklim sejuk, iklim dingin, dan iklim salju tropis yang didasarkan pada tinggi daerah tersebut dari permukaan laut. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Ada ya? Ya. Jadi klasifikasi iklim itu tidak hanya ada 4 ya. Jadi ada beberapa tuh ada. Sebelumnya ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan? Ya. Jadi klasifikasi iklim itu tidak hanya ada 4, cuma ada beberapa. Tapi yang sering keluar itu 4 tersebut untuk ujian. Yang lainnya itu seperti ada klasifikasi menurut Thorndike, Mohr, Clance, Sloan, dan Alderman. Itu bisa jadi referensi anak-anak dalam belajar. Cuma kita ngikut aja yang ada di buku anak-anak aja gitu. Ada 4. Kalau anak-anak download file PDF yang saya berikan, yang satunya itu ada 7 klasifikasi iklim. Cuma yang kita pelajari di sini ada 4. Begitu. Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya, cukup. Untuk evaluasi pada pagi hari ini masih sama, yaitu terlambat. Banyak yang terlambat, malah ada 5 anak ya. Kemudian ini Mbak Siska keluar dari pelajaran tanpa keterangan. Ini kenapa ya? Tadi ada, cuma waktu pembelajaran memasuki tahap akhir kok nggak ada. Nanti tolong ditanyain ya. Oke, cukup. Selanjutnya post test tugas rumah ya. Tolong dicatat, identifikasilah klasifikasi iklim pada suatu daerah di Indonesia. Kemudian cari tahu bagaimanakah keadaan iklim daerah tersebut dan tanaman serta profesi apakah yang cocok untuk daerah itu. Cukup pilih dari satu ahli aja, yaitu yang Jung Hoon. Dan setiap anak harus berbeda, tidak boleh sama. Gitu ya. Ada yang ditanyakan? Saya kira tidak. Oke. Untuk materi minggu depan kita sudah berganti materi, yaitu dinamika hidrosfer, yaitu tentang air. Oke, cukup. Sekian pembelajaran yang bisa saya berikan pada pagi hari ini. Jika ada kurangnya saya mohon maaf.
Semoga pembahasan kali ini dapat bermanfaat untuk selanjutnya. Sebelum pembahasan saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.